Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak DPR dan menantang Ketua KPK Firly Bahuri untuk mengusut tuntas kasus Joko Chandra. Kemudahan Joko mendapat akses layanan publik terkuak dari sejumlah nama yang terlibat. Bagaimana harusnya KPK bertindak dan bagaimana DPR mengintervensi kasus ini? Kami ajak Anda untuk berbincang dengan peneliti ICW, Kurnia Ramadana. Selamat sore, Mas Kurnia. Selamat sore, Mbak Tasya. Iya, Mas Kurnia, ini bagaimana dari ICW sendiri menilai bergulirnya kasus Joko Chandra ini? Apakah terkesan lambat? Mas Kurnia? Iya, kita melihat ya kasus Joko Chandra ini kan merupakan tamparan yang keras untuk penegakan hukum yang ada di Indonesia. Iya. Yang mana salah satu buronan dengan vonis yang cukup besar ya dari sisi uang pengganti itu 546 miliar dapat dengan mudah mengakses layanan publik sebagaimana Mbak Tasya tadi sampaikan, mendapatkan paspor, kartu tanda penduduk, bahkan dapat mendaftarkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Dan juga perkembangan pemberitaan kan diduga Joko Chandra bekerja sama dengan beberapa jenderal di institusi kepolisian. Kami berpegangan pada pasal 11 Undang-Undang KPK yang memang mengamanatkan kepada lembaga anti rasuah itu untuk dapat mengusut, menyelidiki, dan menuntut melibatkan oknum penegak hukum. Sehingga Joko ini kami lebih baik kasus ini di take over oleh KPK atau diberikan kepolisian kepada KPK agar prosesnya bisa lebih cepat dan harapan kita bisa lebih transparan dan akuntabel kepada publik. Untuk kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh KPK? Ya, KPK bisa memanfaatkan instrumen koordinasi dan supervisi dengan aparatur di kepolisian. Karena dalam Undang-Undang KPK disebutkan jika prosesnya berlarut-larut tanpa ada kejelasan atau ada upaya untuk melindungi pelaku tertentu, maka KPK bisa secara langsung men-take over kasus tersebut dan menyelidiki ulang kasus ini. Begitu. Selain dari itu juga KPK bisa memanfaatkan instrumen pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang obstruction of justice, yang mana KPK bisa menindak pihak-pihak yang diduga melindungi, menyembunyikan, membantu pelarian dari Joko Chandra. Iya, kalau dari ICW sendiri kira-kira mengalami kesulitan apa dalam menguak kasus ini, Mas? Iya, pasti melibatkan multi stakeholder lembaga ya. Ada dugaan keterlibatan dari Direktorat Jenderal Imigrasi karena dengan mudahnya Joko Chandra mendapatkan paspor, ada oknum di Dukcapil walaupun levelnya level kelurahan, yang mana Joko Chandra dapat dengan mudah mendapatkan kartu identitas penduduk dalam jangka waktu yang cukup singkat ya, berbeda dengan masyarakat biasa yang mendapatkan kartu tanda penduduk. Dan di sini memang kami mendorong ya agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera menolak permohonan peninjauan kembali dari Joko Chandra karena secara formal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena tidak kunjung hadir dalam persidangan di PN Jakarta Selatan. Dan selain dari itu saya ingin tambahkan menurut data ICW, setidaknya sampai hari ini masih ada 39 buronan yang beredar di beberapa negara. Kalau Joko Chandra ini tidak diusut secara tuntas, bukan tidak mungkin 38 buronan lainnya sudah masuk ke Indonesia berlalu lalang tanpa sepengetahuan publik dan tanpa ada tindakan yang keras dari penegak hukum. Itu mungkin poin krusial dalam kasus Joko Chandra. Begitu, Mbak. Sejauh ini ada tekanan-tekanan dari mana saja terhadap ICW sendiri dalam meneliti kasus ini, Mas? Ya, sejauh ini tidak ada ya tekanan kepada ICW ya. Kita hanya mencermati kasus ini dan memberikan kritik jika memang ada poin-poin yang terlewatkan oleh penegak hukum. Dan kita juga sering memberikan saran ya kepada pemerintah agar dalam kasus Joko Chandra ini tidak lagi Menko Polhukam atau Profesor Mahfud MD yang turun tangan untuk menangani kasus ini melihat koordinasi penegak hukum, tapi Presiden Jokowi harus memberikan atensi yang khusus kepada kasus ini selaku kepala negara, selaku atasan Kapolri, selaku atasan Jaksa Agung, dan selaku atasan dari Menteri Hukum dan HAM yang mana ada bagian Direktorat Jenderal Imigrasi
di sana untuk melihat apa persoalan yang sebenarnya terjadi. Kenapa masyarakat begitu banyak membicarakan kasus Joko Chandra dan memberikan punishment kepada lembaga-lembaga yang terbukti bermain dalam tanda kutip membantu pelarian dari Joko Chandra. Begitu, Tasya. Iya, ini kan memang sudah lama berlangsung dan terjadi berlarut-larut ya. Ini apa yang menjadi permasalahan utama sebenarnya, Mas Kurnia? Belum ada tindakan yang tegas dalam hal lembaga yang terkait dengan buronan saat ini. Ada bagian imigrasi yang menjadi palang pintu penjaga yurisdiksi Indonesia dari pelaku kejahatan. Ada tim eksekutor jaksa yang terbukti gagal untuk mendeteksi keberadaan buronan, dan juga ada peran kepolisian di sini, yang mana kepolisian ini menerbitkan surat jalan kepada Joko Chandra, padahal surat itu ditujukan kepada internal kepolisian. Bahkan kalau kita mengikuti pemberitaannya, surat jalan itu kan tertulis. Tiba-tiba Joko Chandra yang sedari awal menjadi buronan, tiba-tiba berubah menjadi konsultan di Barreskrim. Ini tentu yang menjadi hambatan ya, karena ada dugaan saling kerjasama, saling koordinasi antar lembaga terkait untuk masuknya Joko Chandra ke dalam. Dan di sini juga ada kita mengkritisi Badan Intelijen Negara yang faktanya gagal dalam mendeteksi keberadaan buronan untuk membantu memberi hukum tentang keberadaan dari Joko Chandra. Apakah dengan kata lain ini bisa jadi ada keterlibatan dari Badan Intelijen Negara juga? Ya, mungkin dugaan keterlibatan itu menjadi ranah penegak hukum ya. Akan tetapi kita sebagai masyarakat melihat secara umum bahwa intelijen kita gagal dalam mendeteksi keberadaan buronan, memberikan informasi kepada pihak penegak hukum. Begitu, kita masih mengingat kasus Samadikun Hartono. Saat itu kan Badan Intelijen Negara yang berhasil mendeteksi keberadaan Samadikun. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu ketika Samadikun ditangkap itu Pak Sutioso selaku mantan kepala BIN yang membawa buronan tersebut, dan kita bisa melihat secara terbuka videonya banyak di berbagai pemberitaan. Hal itu yang tidak terjadi lagi hari ini ketika seorang Budi Gunawan memimpin Badan Intelijen Negara. Tasya. Iya, ini dengan adanya keterlibatan petinggi dari kepolisian, ini apakah ini bisa menjadi batu sandungan oleh KPK untuk mengusut tuntas kasus ini? Ya benar, ini menjadi pemantik KPK untuk bisa turun tangan dan mengusut kasus ini lebih tuntas ya. Karena tadi sudah saya sampaikan ada pasal 11 yang memang memberikan kewenangan KPK untuk masuk lebih jauh menyelidiki apakah ada dugaan suap yang dilakukan Joko Chandra kepada pihak tertentu, dan apakah ada keterlibatan penyelenggara negara atau penegak hukum yang membantu pelarian Joko Chandra selama ini. Ya, tetapi dengan adanya keterlibatan dari petinggi polisi ini, apakah bisa menjadi penghalang bagi KPK untuk menyelidiki kasus ini? Ya, itu menjadi tantangan ya bagi KPK. Satu sisi kita mendorong agar KPK bisa men-take over kasus ini, tapi satu sisi kita juga pesimis. Apakah KPK benar-benar berani untuk masuk ke dalam wilayah penegakan hukum saat ini? Karena kita ketahui bahwa Komisaris Jenderal Firly Bahuri itu kan belum sebagai kepolisian, sehingga ada dugaan konflik kepentingan juga di sini. Bagaimana yang bersangkutan akan objektif menangani perkara jika dugaan pelakunya itu berasal dari institusinya terdahulu, begitu. Belajar dari pengalaman-pengalaman terdahulu, ini evaluasi Anda terhadap kinerja KPK dengan kasus-kasus serupa bagaimana, Mas? Ya, selama ini memang ketika KPK berupaya untuk membongkar praktik korupsi di lembaga kepolisian, kerap kali ada dugaan serangan balik kepada KPK. Saya ambil contoh kasus penetapan tersangka Budi Gunawan, calon tunggal Kapolri saat itu. Ada rentetan pemolisian, ada rentetan kriminalisasi yang dilakukan kepada Abraham Samad, kepada Bambang, kepada Novel Baswedan. Kita juga bisa berkaca kepada kasus simulator saat itu, Irjen Joko Susilo. Hal sama pun terjadi. Ada ulangan paksa penyidik polisian yang sedang bekerja di KPK, ada juga kriminalisasi kepada Novel Baswedan. Harapan kita itu tidak terjadi lagi dalam kasus Joko Chandra, yang mana
harapan kita bisa di take over oleh KPK. Mas Kurnia, ini apakah ada desakan dari petinggi Polri, terlebih senior Ketua KPK Firly Bahuri di kepolisian, ini menjadi batu sandungan lain di KPK mengusut kasus ini? Iya, harapannya itu tidak terjadi ya. Memang kita belum mendapatkan informasi terkait dengan hal itu. Maka dari itu beberapa waktu lalu kita mengeluarkan siaran pers mendesak agar KPK berani untuk menindaklanjuti kasus ini lebih jauh dan mendeteksi apakah memang hanya 3 jenderal itu saja yang diduga terlibat dalam perbantuan atau menyembunyikan Joko Chandra atau ada jenderal-jenderal yang lain. Tentu diperlukan komunikasi yang intens dari lembaga kepolisian kepada KPK untuk mengkoordinasikan bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus ini, dan KPK harus berani memberikan tenggat waktu kepada kepolisian. Misalnya jika 100 hari ke depan tidak ada progres sama sekali, maka KPK men-take over kasus itu. Dorongan kita sebenarnya oknum kepolisian, jenderal yang terlibat dalam perkara itu tidak hanya dicopot dari jabatannya, akan tetapi harus diikuti dengan pemberhentian sebagai anggota kepolisian atau pemecatan yang selanjutnya adalah diproses secara hukum, begitu. Itu Mbak Tasya. Ada dugaan lain Joko dilindungi elit-elit negeri ini? Ya, kalau kita melihat kasusnya kan cukup janggal ya, bagaimana mungkin pertanggungjawaban kesalahan itu hanya kita berikan kepada oknum di imigrasi Jakarta Utara kalau saya tidak salah. Pertanggungjawaban itu hanya kita berikan kepada lurah saja, selevel dengan lurah. Selain dari itu juga ada pihak-pihak lain, maka dari itu harus ditelusuri lebih jauh. Baik itu secara hukum oleh KPK, secara umum oleh Presiden, begitu. Kalau memang ada oknum misalnya Dirjen Imigrasi bermain, saya rasa Presiden harus benar-benar tegas untuk memerintahkan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya. Karena penting Mbak Tasya, ini bukan kali pertama terjadi. Beberapa waktu lalu, tepatnya bulan Januari 2020 kemarin, ada satu kejadian yang memang melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi karena tidak terbuka kepada publik, yaitu kasus Harun Masiku. Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM mengatakan yang bersangkutan tidak ada di Indonesia, tapi salah satu media membuktikan bahwa ada kecolongan nih di internal Direktorat Jenderal Imigrasi. Ini itu terjadi lagi hari ini. Maka dari itu, dari Joko Chandra ini harusnya kita belajar ke depan untuk bisa menempatkan orang-orang yang berintegritas dalam pos-pos penegakan hukum hari ini. Iya, seperti apa penegakan hukum yang mungkin metode apa yang digunakan atau bagaimana dari masukan dari ICW sendiri agar bisa memberikan efek jera? Iya, yang pasti memang kalau kita berbicara soal bagaimana postur penegakan hukum yang baik, pertama kali harus lihat bagaimana pimpinan instansi yang terkait dengan penegakan hukum. Saya ambil contoh Menteri Hukum dan HAM. Yang bersangkutan kan masih menjabat sebagai anggota partai politik PDIP. Begitu. Bagaimana mungkin keputusannya publik akan percaya itu objektif, tidak diwarnai intervensi partai politik. Dan kita sebenarnya sudah menyuarakan hal ini jauh-jauh hari kepada Presiden Jokowi saat 2014, bahkan 6 tahun yang lalu kita sudah mengingatkan jangan pilih orang-orang yang berasal dari wilayah politik untuk menduduki jabatan kementerian ataupun lembaga yang terkait dengan penegakan hukum. Sulit kita percaya yang bersangkutan akan objektif menangani atau mengeluarkan kebijakan terkait dengan penegakan hukum. Jadi sebaiknya tidak ada supaya tidak ada konflik of interest, begitu ya? Benar, tidak ada konflik kepentingan. Nah, akhirnya nanti untuk supaya ini menjadi contoh untuk lembaga-lembaga lain dan tidak juga ada keterlibatan dari petinggi-petinggi yang berbuat nakal seperti oknum-oknum tersebut, ini harus seperti apa penegakan hukumnya? Ya, pertama harus ada punishment yang dijatuhkan oleh Presiden Jokowi, karena kasus ini khawatirnya akan terjadi lagi di masa yang akan datang ketika tidak ada sanksi yang tegas oleh Presiden, begitu. Selain dari itu juga dituntut keberanian dari Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM menindak oknum-oknum di internal lembaganya masing-masing yang terlibat dalam pelarian, persembunyian dari Joko Chandra. Begitu, Mbak Tasya.
Kalau dari DPR sendiri, ini perlukah DPR masuk dalam kasus ini dengan hak angketnya? Iya, kita masih melihat tahun 2017 yang lalu dengan gagah berani anggota DPR itu mengenakan KPK dengan hak angket. Walaupun di awal ada perdebatan, kami secara kelembagaan tidak terlalu mengatakan bahwa ada legalitas dari hak angket tersebut, karena pada dasarnya kan KPK bukan bagian dari eksekutif saat itu. Untuk itu, karena ini sudah menampar wajah penegakan hukum, harapannya DPR berani untuk mengangket, mengambil keputusan pengajuan hak angket yang ditujukan kepada kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Dukcapil, dan juga Badan Intelijen Negara. Karena sudah bobol nyatanya Joko Chandra bisa datang di Indonesia. Begitu. Baik, dari ICW sendiri... Dan kami juga menuntut agar kuasa hukum dari Joko Chandra segera diproses hukum. Karena yang bersangkutan sebagai advokat, karena advokat itu kan pada dasarnya penegak hukum juga, tidak mengantarkan Joko Chandra kepada kejaksaan untuk dieksekusi, malah ikut-ikutan dalam hal membantu Joko Chandra masuk ke wilayah Indonesia. Begitu. Baik, jadi secara keseluruhan dari ICW sendiri apa yang dikritisi dan juga bagaimana masukan-masukan untuk kasus ini sebaiknya ditangani? Ya, yang pertama KPK harus men-take over kasus ini karena dalam undang-undang sudah diatur. Yang kedua, DPR harus berani hak angket. Yang ketiga, kami juga meminta pertanggungjawaban dari instansi terkait, khususnya Badan Intelijen Negara, karena selama ini belum ada banyak yang dibicarakan soal Badan Intelijen Negara ini. Serta kami meminta agar Presiden Jokowi juga turun tangan di sini, melihat bagaimana bobroknya penegakan hukum di era Presiden Jokowi ini, keresahan masyarakat untuk berani memanggil pimpinan stakeholder terkait pelarian Joko Chandra ini, menanyakan jika memang ada ditemukan kesalahan. Saya rasa pencopotan dari jabatannya salah satu solusi yang terbaik. Baik, terima kasih Mas Kurnia Ramadana telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang.